Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdasyakirin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua PDM Surabaya Pak Yai Syukur, yang sekarang penggantinya nggih Pak Suhadi nggih. Ketua PDM, para sepuh, pimpinan cabang, kepala sekolah SD Muhammadiyah 8, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dan insya Allah yang hadir ini semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebagai calon-calon penghuni surga. Siapa yang ingin masuk surga tolong angkat tangan. Semua angkat tangan. Insya Allah sudah dicatat dan menjadi calon tetap. Kalau DPR itu ada calon tidak tetap, baru calon tetap. Kalau ini insya Allah sudah calon tetap, calon-calon penghuni surga. Jadi siapa yang ingin masuk surga tolong angkat tangan. Kalau yang ingin jadi anggota DPR, ada enggak? Menurut Bapak Ibu, DPR itu banyak yang baik apa yang enggak baik? Jadi kok enggak ada yang pengen jadi DPR? Karena DPR nggak baik, banyak yang nggak baik ya. Banyak yang nggak baik. Yang milih siapa itu kemarin? Saya sempat jadi anggota DPR kemarin, sekarang sudah alumni. Tahun 2019 dipilih oleh warga Muhammadiyah. 2024 berkurang yang milih sehingga kemudian enggak jadi. Nah sekarang profesi saya sudah lain. Jadi sebetulnya kalau saya ngisi pengajian sang pencerah ini kurang tepat, karena sesungguhnya saya ini masih berbau politisi gitu. Jadi daripada ustadznya lebih kental politisinya. Jadi mohon maaf nanti kalau tidak seperti mubalek kalau menyampaikan ini, apalagi judulnya ini agak apa namanya, ya pokoknya masalah yang sangat aktual. Ramadan era digital. Kemudian disambung dengan judul berikutnya, membangun
konektivitas spiritual dan sosial. Bahasane itu wangil kabeh. Ramadan era digital, membangun konektivitas spiritual dan sosial. Nah, coba kita oncei. Ramadan udah jelas kalau Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Ya. Qad adallakum syahrun azimun mubarak. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang malam itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang penuh berkah. Syahrun azimun mubarak. Bulan mulia dan penuh berkah. Itu Ramadannya. Ramadan tahun lalu kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, pertemukan saya dengan Ramadan tahun berikutnya. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Tanda-tanda kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, amin. Siapa yang ingin masuk surga, tolong angkat tangan. Itu syahrun azimun mubarak, penuh berkah. Nah, kemudian disambung dengan apa ini? Era digital. Era digital itu era yang kita rasakan sekarang ini, di mana kita berhubungan dengan sebuah produk teknologi. Teknologinya kecil tapi punya kemampuan yang luar biasa. Teknologi digital, teknologi internet. Sekarang ini ada teknologi berbagai macam aplikasi yang dengan aplikasi itu kita menjadi sangat mudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Sangat mudah. Jadi Bapak Ibu kalau punya aplikasi namanya ChatGPT, ini di-download di Google, namanya ChatGPT. Kita mau tanya apa, minta tolong apa, akan dibantu otomatis. Jadi kalau ada problem di rumah tangga, bingung mencari nasihat, ini Pak tadi Pak, tidak hanya YouTube Pak, tanyanya ke ChatGPT. Suami mengeluh tentang istrinya ngeluh tentang suaminya, minta saran jalan keluarnya seperti apa, dikasih Pak, langsung otomatis. Ini kita yang nggak ngerti bahasa Inggris, pengen menerjemah kalimat kita yang bahasa Inggris itu, yang bahasa Indonesia supaya diterjemah menjadi bahasa Inggris, dibantu Pak. Kita punya nulis bahasa Inggris saya ini benar apa tidak, kita tanya ke ChatGPT, dibetulin. Kita tanya surat Al-Baqarah ayat 183 itu tentang apa, ketik gitu, Al-Baqarah 183 ayatnya bunyinya seperti apa, dikasih tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam al-ayah, dikasih tahu. Al-Hujurat ayat 6 dikasih tahu. Jadi memang dengan teknologi digital itu ada kemudahan kita untuk mengakses ilmu pengetahuan. Dan teknologi digital itu menjadi mengakses pengetahuan itu terbuka untuk siapa saja. Mulai dari yang, jadi untuk dapat ilmu pengetahuan tidak hanya profesor saja, sampai yang bukan profesor, yang bahkan tidak pernah sekolah pun punya kesempatan untuk mendapatkan
ilmu pengetahuan yang sama. Ini era teknologi digital, teknologi yang sangat luar biasa, canggihnya itu. Ini manfaat pertama, manfaatnya itu dari sisi positifnya. Tapi juga ada sisi negatifnya. Negatifnya itu teknologi digital itu membuat kita menjadi manusia yang berperilaku namanya pubbing. Pubbing itu apa ya? Boleh ditulis ya, pubbing. Pubbing itu orang berada di tengah-tengah di meja, duduk bersama seperti kita ini di ruangan yang sama, tapi masing-masing dengan dunianya sendiri. Pak Suhadi tadi bilang kalau ngajinya cuma di YouTube pahalanya itu memang benar, karena kita pubbing, duduk berdampingan, berhimpit-himpitan, tapi sungguhnya nggak nyambung, nggak connect. Kalau bahasanya layar ini nggak connect. Walaupun duduk berdampingan seperti ini nggak connect. Alam pikirannya ada di tempat yang lain. Itu yang namanya pubbing. Jadi ada teknologi seperti ini, asumsi kita, teknologi kita membuat kita ini semakin akrab, semakin dekat, semakin baik. Ternyata enggak. Semakin individualistik. Semakin sendiri. Tenggelam dengan alam pikirannya sendiri. Nah ini. Padahal ini kalau mengurai judul ini, kita ingin teknologi digital itu membantu kita menjalin hubungan spiritual dan hubungan sosial. Panitia membuat judul yang keren, ketokane ilmiah, supaya ilmiah dibuat istilah yang sulit. Konektivitas spiritual dan sosial. Padahal itu sederhananya membangun hubungan spiritual dan sosial. Hubungan spiritual ini maksudnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan. Kalau orang sudah connect, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum. Itu kalau sudah connect spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teknologi digital kita membantu ngonekkan itu apa enggak? Apabila dibaca ayat-ayat Allah, bergetar hati kita ketika dibacakan ayat Allah, kemudian iman kita bertambah. Ini. Nah, itu harusnya digital itu membantu kita. Lalu kalau hubungan konektivitas sosialnya gimana? Konektivitas sosial kita dengan sesama manusia semakin baik. Karena berpuasa itu menjadikan orang yang bertakwa. Cirinya orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hubungan manusianya itu kita menjadi dermawan. Itu konektivitas sosial namanya itu. Dermawan. Orang dermawan itu baru merasa bahagia kalau sudah memberi. Bapak Ibu ini kita berbahagia ketika menerima apa ketika memberi? Halo? Kok nggak tegas gitu?
Bahagia ketika menerima apa ketika memberi? Aku belum percaya. Apalagi waktu pemilu kemarin. Saya ini caleg kemarin keliling. Yang saya temui itu ya warga-warga perserikatan di ranting, di cabang, di daerah. Aku entuk opo? Saya mau nyoblos asal ada NPWP. Nomor piro? Wani piro? Ini. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra hilang. Ini karena direkam saya ndak enak mau ngomong yang ini. Nggak usah saya ngomong. Karena ada rekaman nanti beredar jadi masalah ini nanti. Gitu loh. Kiai Ahmad Dahlan bikin Perserikatan Muhammadiyah ini dengan teologi Al-Ma'unnya itu ingin menjadikan warga perserikatan itu menjadi orang-orang yang dermawan, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, baru berbahagia ketika bisa memberi, bukan ketika menerima. Itu. Tapi di pemilu, di pilkada tidak berlaku itu. Yang berlaku NP nomor piro wani transaksional. Wal kadhiminal ghaidha, hubungan konektivitasnya dengan masyarakat. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, bisa menjaga emosi, tidak mudah marah, mudah memaafkan. Bangsa kita ini gampang marah apa enggak? Mudah memaafkan apa tidak bangsa kita ini? Ini hari-hari ini sedang ada demo. Kemarin ada demo itu, ya Allah saya sedih lihat di YouTube itu. Memaki-maki dengan bahasa Surabayaan sing paling itu. Wong Surabaya saya kira pantas saja ya. Karena terbiasa, tapi konteksnya juga ini. Orang Surabaya mengungkapkan kemarahannya dan kebenciannya. Itu menurut saya sudah melampaui batas. Itulah sebabnya ada survei dari Microsoft. Itu dalam penggunaan teknologi internet, teknologi digital, Indonesia terburuk di Asia Tenggara. Jadi ada internet, pengguna internet, 73% penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Bukan semakin produktif, bukan semakin konektivitas sosialnya, bukan semakin baik, tapi kita selalu dengan mudah mendapatkan di teknologi digital kita hate speech. Napa niku hate speech ini? Ya? Tak gawe angel ben aja ngerti. Biar enggak konek. Tapi ya gimana ya? Ujaran kebencian. Bahkan kemudian kebohongan mudah kita sebarkan. Dengan teknologi digital kita sering salah paham dan kemudian menyebarkan paham yang salah. Sekarang saya ingin tanya, ibu bapak itu ngikuti enggak ada guru di Sumatera Utara menghukum siswanya untuk duduk di lantai sampai 4 jam. Ngikuti enggak? Ikuti. Saya ingin tanya, siapa yang salah?
Siapa? Tuanya belum baru. Bapak Ibu baca cuma judulnya ya? Ini penyakit manusia era digital itu ini. Kita punya teknologi yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan gampang, tapi kita juga menggali informasi secara serampangan. Serampangan. Tadi saya dikasih buku sama Pak Najib. Bukunya bagus, judulnya bagus. Itu kira-kira dibaca sampai khatam apa enggak kira-kira? Paling dibaca judulnya. Apa yang terjadi? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabain tabayanu. Kita diperintah tabayun. Supaya kita ini tidak menyebabkan kecelakaan, musibah pada orang lain. Tabayun. Baru baca judulnya loh, lalu ngambil kesimpulan. Kalau toh baca beritanya paling 2 baris teratas ya. Itu kemudian ketika kita tanya siapa yang salah? Gurunya. Padahal memang gurunya menghukum, tapi hukumannya bukan duduk di lantai. Kalau kita baca secara lengkap, orang tuanya itu yang nyuruh anaknya duduk di lantai, di video, kemudian diviralkan. Ini bahayanya teknologi digital itu ini. Baca lengkap enggak? Makanya saya setuju Pak Menteri Pendidikan kita, Mas Mukti itu belajar deep learning. Deep learning itu mempelajari sampai mendalam, jangan hanya permukaannya saja, jangan hanya judulnya. Dalam-dalamnya juga. Ini akibatnya, saya ini sudah ngalami. Dalam minggu ini 2 kali saya ngalami gara-gara ini tadi, serampangan membaca informasi. Saya diundang rapat oleh Pak Menteri Desa. Rapat ini apa namanya, pelantikan jabat di situ. Oh bukan pelantikan, penandatangan MOU dengan 7 kementerian lembaga termasuk dengan Mabes TNI dalam pembangunan masyarakat desa. Saya ini sekarang diangkat oleh Menteri Desa sebagai penasihat beliau di bidang strategic policy. Oh, strategic policy. Itu tak baca, yang saya baca cuma harinya, tanggalnya, jamnya, tempatnya, sudah. Nggak, di bawahnya nggak saya baca. Dress code batik. Saya datang dengan baju putih, akhirnya sendirian. Nih pulang kemarin ini, pulang ke sini nih, kena musibah lagi gara-gara itu tadi, baca serampangan. Saya booking lewat aplikasi tiket. Saya baca tanggalnya, harinya Sabtu, terus jamnya, harganya. Yang saya lihat harganya, oh ini yang paling murah. Biasanya di atas 1 juta. Loh ini kok cuma 890. Langsung saya klik. Oke, pembayaran saya bayar. Tiket diterbitkan. Kemarin sudah mau berangkat saya, mestinya jam 10. Saya jam 8 sudah siap-siap ngecek tiket saya. Loh, Sabtu tanggal 8 Maret.
Maret, ya Allah. Sabtunya benar. Jamnya jam 10 benar. Bulannya, tanggalnya salah. Terpaksa booking lagi, untung masih ada, tapi harganya udah selangit. Terpaksa akhirnya naik Garuda. Harganya sudah 1.600.000. Dari 900 menjadi 1.600.000. Saya berharap tiket saya yang salah nanti bisa di reschedule. Ini. Tahu sekalian, ini salah satu contoh sederhana. Teknologi kita sudah mudah, memudahkan kita nyari informasi. Kita ingin tahu ayat sekian, surat Al-Hujurat bunyinya seperti apa, bisa. Kita ingin ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan hidup dengan mudah. Tentang pembelajaran deep learning ada. Gampang. Tapi kalau kita ini menjadi orang yang tidak punya literasi digital yang baik, tidak muni firman Allah, in ja'akum fasikum binaba'in, tidak mau tabai, yahnu, ini kita akan dengan mudah percaya kepada hoax. Maka sekarang ini kita berada di sebuah era yang era itu disebut dengan era, ini angel lagi istilahnya ini, post-truth. Coba ditirukan. Post-truth. Yang keras. Oh, pinter semua yang di sini. Apa itu post-truth? Post-truth adalah sebuah era di mana masyarakat ini menganggap fakta tidak lebih penting dari persepsi. Jelas? Fakta tidak lebih penting dari persepsi. Jadi orang hanya percaya pada persepsi. Tidak butuh fakta. Saya ini profesor. Profesor golek dhewe. Ono profesor di KI, iki golek dhewe iki. Yo golek dhewe iki yo riset, yo dadi dosen, yo nulis buku, yo nulis di jurnal, yo melakukan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat angka kumulatif 850. Kalau ijazah saja nilainya cuma berapa itu? Buku satu itu 40. Ini golek 850. Itu gampang. Tak gampang. Tapi pemilu kemarin kalah dengan orang yang sudah pikun. Profesor nggak dipilih. Nggak masuk di persepsinya masyarakat saya ini. Mengapa saya pikun? Saya katakan pikun terpilih. Saya punya kawan. Berkawan ketika saya jadi anggota DPR provinsi. Itu tahun 1997 itu saya jadi anggota DPR provinsi waktu itu. Punya kawan, waktu itu juga anggota DPR. Keluar, saya balik pegawai negeri, teman saya masuk sebuah partai politik, nggak usah sebut namanya, jadi anggota DPR RI. Waktu DPR provinsi keluar negeri hanya sekali. Kemarin ketemu saya sudah 3 periode, dia bilang saya sudah kunjungi 35 negara. Wih, coba 35 negara. Cuma dia ngeluh. Aku sekarang ini sudah kepikunan. Loh, sampean kok bilang kepikunan itu gimana sih ceritanya? Aku ini loh nyopir mobil ke masjid. Sampai di masjid lupa caranya mematikan mesin. Lupa. Yang namanya pikun. Nah terus gimana?
Ya saya di mobil terus ditunggu sampai dicari anak saya. Setelah ketemu baru bisa matikan mesin. Lo pemilu kemarin terpilih lagi coba. Ya Allah. Jadi masyarakat itu nggak butuh fakta bahwa dia pikun, bahwa dia profesor, nggak penting. Yang penting jadi kalau kemudian pada demo mengeluh, ini Indonesia kok gelap, lo ingin waktu pemilu itu gelap, profesor ora ketok, ora ketok. Jadi salah kalau yang di demo itu yang dimimpin ini, yang milih kemarin mestinya yang di demo itu, ora ketok profesor. Sing pikun malah ketok. Ini bukan hoak ini. Bukan hoak, fakta. Tapi masyarakat kita tidak butuh fakta. Eranya apa namanya tadi? Bapak Ibu sering nerima WA yang Bapak Ibu belum tahu faktanya benar apa tidak, lalu Bapak Ibu percaya saja, lalu ikut nyebar-nyebarin. Cek korupsi, korup temenan dah. Kalau sampai ditanya korupsi ini apa, iso jawab dah. Nggak bisa jawab toh. Lah kok disebarno? Lah kok ikut menyebarkan? Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan informasi yang kita terima itu, jangan ikutnya. Antusibu komam bijaha, janganlah. Belum kita tabayun, kita sebarkan, orang lain kemudian terkena musibah karena kecerobohan kita. Nah, orang yang bertakwa dan kita bangun takwa itu melalui Ramadan nanti, antara lain kita bersihkan Ramadan dari perbuatan-perbuatan seperti ini, kita lebih cerdas secara diri kita. Harus cerdas. Kalau kita ini hanya fenomena, persepsi, ini akan terkena ayat. Walladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'atin yadunnu dham'anu ma'a wa idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Jadi amalnya orang yang kafir, orang-orang kafir itu bagaikan air di kejauhan, tapi setelah kemudian kita datangi sebenarnya nggak ada apa-apa. Fatamor gana, persepsi. Kemarin ada sebuah lembaga, kalau ini saya berani menyebut lembaga ini, namanya Selios. Tapi orang anggap karena ini lembaga riset, seolah-olah ini ilmiah. Setelah saya kejar orang-orang yang membela dia, metodenya seperti apa? Dia hanya nelpon orang tentang persepsi sejumlah menteri. Persepsi yang ditanya melalui telepon. Nah, kemudian kok menjadi angka? Ini sekian persen nilainya, 0, sekian. Ini 15, ini 40. Karena 0, sekian, maka layak di reshuffle. Padahal metodenya persepsi. Persepsi yang menjawab itu, oh itu saya nilai cuma 1 dari 100. Persepsi. Faktanya gimana? Tidak tahu fakta. Ini adalah era post-truth. Kalau tidak tahu faktanya, kita jangan kemudian, mestinya Selios itu juga mengatakan ini persepsi. Cuma persepsi, faktanya gimana? Belum teruji. Dan kita suka percaya
begitu saja, dan kita percaya kepada judul dan bukan isi. Nah, dilatih oleh Pak Menteri Mas Muti ini belajar deep learning. Itu jangan hanya lihat permukaan. Post-truth itu juga menyebabkan sekarang nih ada sebuah bukunya ini bahasanya juga angel maneh nih. The Death of Expertise. Matinya expert. Jadi expert itu orang yang ahli. Orang yang well informed. Well informed itu apa toh? Ya, ilmunya banyak, tahu ilmu, tahu ini. Beda dengan ill-informed. Ilmunya dangkal, pengetahuannya dangkal, pengalamannya sedikit, ill-informed. Yang sini well-informed. Ini biasanya expert. Tapi expert ini mati sekarang itu. Nggak laku. Yang laku yang pikun. The death of expertise. Matinya expert. Kenapa? Yang hidup malah yang informasinya dangkal. Yang informasinya dangkal itu jumlahnya banyak. Menjadi sebuah kekuatan masif. Istilah di politik namanya TSM, terstruktur, sistematik, masif. Kemudian penulis buku The Death of Expertise ini mengatakan dia menjadi the army of ill-informed citizen. Dia menjadi pasukan bala tentara yang terdiri dari warga negara yang pengetahuannya dangkal. Tapi ini tidak bisa dilawan. Kalau melawan ini habis. Yang well informed jumlahnya sedikit, tidak bisa ngelawan ini. Nah, karena ill informed ini kekuatannya besar, itulah sebabnya orang yang pengen menguasai itu bikin buzzer, diperbanyak buzzer. Buzzer itu juga nyebar informasi yang dangkal. Akhirnya yang kita baca itu tulisannya buzzer. Ini era digital ini sebenarnya seperti ini. The death of expertise. Muncul pasukan terdiri dari warga negara yang informasinya dangkal. Tapi kuat. Ketika di Komisi 10, mitra saya ini Menteri Pemuda Olahraga. Ya, pemerintah itu banyak menaturalisasi pemain sepak bola. Nah, netizen itu seneng kalau pemerintah banyak melakukan naturalisasi. Kita ngeritik dikit saja, habis kita di situ. Ngeritik, Bapak Ibu jangan ngeritik naturalisasi pemain bola. Kalau kita ngeritik, habis. Tapi memang naturalisasi itu menurut saya ya lumayan lah. Saya merasakan Indonesia ditakuti, dihargai, disegani itu dari sepak bola. Bayangkan Korea itu sangat takut sama kita, Saudi, Australia takut sama kita di sepak bola. Setelah sepak bola ada pemain naturalisasi. Oleh jangan kritik. Ada army di situ, ada pasukan netizen di situ yang ngawal itu. Nah, Bapak sekalian, karena kita akan masuki bulan suci Ramadan, maka kita akan gunakan teknologi digital ini dengan cara cerdas supaya kita bisa membangun koneksi hubungan secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Oleh karena itu caranya gimana? Caranya gunakan teknologi itu dengan cara cerdas. Jangan serampangan membaca informasi. Baca yang lengkap, dipahami dengan betul, jangan hanya dibaca judulnya. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, jangan ikut-ikut nyebar. Kita jadi orang yang mudah salah paham dan mudah menyebarkan paham yang salah. Teknologi digital bisa membantu kita untuk menjadi manusia yang cerdas, membangun koneksi dengan masyarakat, membangun konektivitas sosial, menjadi orang yang dermawan, yang bisa mengendalikan marah, mudah memaafkan, dan suka berbuat kebajikan, berbuat adil, berbuat ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini pedoman-pedoman kita di dalam membangun konektivitas sosial. Berbuat adil, jangan berbuat zalim. Berbuat ihsan, berbuat kebajikan, kebaikan. Itu memberikan, menyantuni kerabat, saudara. Saya kira itu intinya. Sudah jam 9. Masih diteruskan? Ya, saya senang sekali bisa silaturahmi ke sini. Ini mengingatkan saya masa lalu saya. Masa lalu saya kan di sebelah situ. Rektor Unmu 2003 sampai 2012. Ketua PDM-nya Pak Yai Syukur. Nanti sore jangan lupa jam 4 Pak Yai Syukur muncul di televisi. Gitu. Ya. Ini pesan sponsor. Jadi diikuti secara lengkap biar kita ini tidak ill-informed gitu ya. Kita well-informed. Mudah-mudahan puasa kita nanti kita bisa laksanakan dengan sungguh-sungguh, imanan wah hisaban. Insyaallah ghufrallahu ma taqaddama min dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni dan kita diberi jalan ke depan hari esok ya yang lebih baik, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, ini tambahan. Teknologi digital tadi ini masih belum saya jelaskan. Itu juga melahirkan manusia, namanya manusia homopili. Panjenengan tulis homopili. Homopili itu ada kecenderungan, setiap orang punya kecenderungan hanya suka komunikasi dengan orang yang punya kesamaan. Kalau berbeda, semakin banyak perbedaan semakin sulit. Tapi semakin banyak kesamaannya semakin kalau sama-sama billahi taufik wal hidayah. Ini konco dewe iki. Apik ceramahe. Apa cap? Sayang nutupi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hilang nilainya karena ada perbedaan. Ini namanya homopili. Hanya mau komunikasi, kalau nutup membukanya assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh.
Tapi kalau bukanya saja sudah Assalamualaikum warahmatullahi pakai ta'ala wabarakatuh, udah. Walaupun pengajiannya isinya bagus, hilang semua. Maka saya mencoba memberanikan diri di Muhammadiyah menutup dengan nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.